pertama, nibbana itu bukan tempat. Ya. Jadi, nibbana itu sama aja kayak fenomena materi, fenomena batin. Ya. Dia itu sebuah fenomena. Tapi dia nggak masuk kategori materi, nggak juga masuk kategori batin. Ya. Karena yang masuk kategori materi itu adalah sesuatu yang mudah berubah. Ya. Kalau kena panas, nanti dia mencair. Ya. Kalau kena dingin, nanti dia jadi keras. Jadi fenomena ini sangat terpengaruh oleh perubahan-perubahan. Nah, kalau batin itu bagaimana? Fenomena yang seperti apa yang masuk kategori batin? Itu adalah yang mencondong ke objek. Ya. Condongnya ke objek, dia maunya ngambil objek. Nah, nibbana, dia nggak terpengaruh oleh kondisi yang lain. Ya. Oleh sebab itu, nibbana bukan masuk kategori fenomena materi. Juga nibbana, dia nggak condong ke objek. Ya. Dia nggak bisa mengetahui objek. Nibbana hanyalah sebuah fenomena. Ya. Nah, oke. Kalau kita tahu itu ya, berarti nibbana itu sebuah fenomena. Nah, kalau sebuah fenomena, berarti bisa ditangkap pikiran. Seperti tadi keras. Ya, kalau kita rasain, nah kita tahu keras. Itu fenomena materi. Terus misalnya, lihat. Terus waktu lihat kontak sama objek, terjadi kesadaran muncul. Oh, mengetahui objek. Nah, itu batin. Ya. Jadi, kalau kita batin ini kontak ke fenomena nibbana, nah berarti objeknya nibbana. Jadi nibbana ini sebuah fenomena sekaligus objek. Oke? Jadi dia jadi objek apa? Mana bisa dari sentuhan tahu nibbana. Ya? Gak bisa kita menyentuh nibbana. Ya? Terus kita nggak bisa lihat nibbana. Kita nggak bisa mendengar nibbana, nggak bisa mencium, merasa. Tapi kita mengetahui nibbana dengan batin. Jadi dia objek batin. Oke? Nah, batin yang seperti apa pertanyaannya? Batin yang sifatnya bukan duniawi, tapi adi duniawi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai maga cita, phala cita itu ya. Nah, itu juga batin yang sudah cukup matang melihat anicca, dukkha, anatta. Ya, kebijaksanaan yang matang, berarti kebijaksanaan yang bisa melihat nibbana. Ya. Nah, itu. Jadi, siapa yang ke nibbana? Nggak ada yang ke nibbana. Siapa yang mengetahui nibbana? Kebijaksanaan mengetahui nibbana. Ya. Kebijaksanaan di depan dia. Ya, dia jenderalnya. Ya, kebijaksanaan nggak bisa muncul sendiri, harus ada kesadaran, kontak, dan lain-lain. Nah, teman-temannya itulah yang mengambil nibbana sebagai objek. Itu. Nah ya, sebetulnya cuma fenomena batin yang menikmati nibbana. Jadi nggak ada yang ke nibbana. Misalnya arahat setelah meninggal, bukannya mereka lahir di nibbana, bukannya mereka ke nibbana. Ya, arahat setelah meninggal nggak ada lagi, nggak ada batin, nggak ada materi lagi. Jadi hilang. Ya. Nah, waktu mereka sebelum meninggal, nah mereka bisa ngambil nibbana sebagai objek waktu masih hidup, karena masih ada batin. Bisa. Tapi waktu meninggal ya udah nggak ada batin, nggak bisa lagi. Nah, jadi nibbana ini juga fenomena yang unik di mana ada Buddha, nggak ada Buddha, nibbana ada. Cuma Buddha itu cuma yang menemukannya aja, bagaimana mengakses nibbana, bagaimana mengambil nibbana sebagai objek. Itu yang diajarin ke kita.